Hai anak-anak, apa kabar hari ini? Semua baik? Ya, sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, kita lebih awal meminta kekuatan kepada Tuhan, kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat dan pertolongan-Mu yang senantiasa nyata dalam kehidupan kami. Di mana telah nyata Tuhan, Engkau telah melindungi kami dari sepanjang perjalanan kami, mulai dari rumah, perjalanan hingga tiba di tempat ini dan selamat. Dan sekarang ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap memulai pelajaran kami pada saat ini. Tuhan pimpin dan sertai kami ya Tuhan, sehingga pelajaran kami saat ini dapat berjalan sesuai dan seturut kehendak-Mu. Dan mata pelajaran juga ini kami bisa simpan dalam hati dan pikiran kami, dan kami bisa pakai dalam masa depan kami nantinya. Ya Tuhan, inilah menjadi doa kami dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada-Mu. Amin. Anak-anak, pada pelajaran hari ini kita mulai pelajaran baru dengan judul Indahnya Mengampuni. Ada yang tahu apa itu mengampuni? Ya, anak-anak, mengampuni artinya kita memaafkan seseorang dengan sungguh-sungguh atas kesalahan yang dilakukannya, dan juga tidak mengungkit kesalahan-kesalahan itu lagi. Jadi anak-anak, jika ada seseorang yang berbuat salah kepada kita, kita harus memaafkannya dengan sungguh-sungguh, bukan dengan sekedar saja mengampuni. Dan juga kita tidak boleh mengungkit kesalahan-kesalahan yang telah dilakukannya. Jadi, pengampunan yang tulus dan lahir dari kebaikan hati kita adalah pengampunan yang bersifat memperbaiki dan merekatkan hubungan-hubungan yang pernah rusak. Kemudian, kita akan belajar dari hambatan mengampuni, yaitu egois. Jadi anak-anak, kadang kita egois dalam mengampuni orang lain. Kita hanya mementingkan diri sendiri kita, tidak mementingkan orang lain, dan tidak memikirkannya juga, bahwa ketika kita tidak mengampuninya, dia menanggung sebuah beban, yaitu bahwa kita tidak mengampuninya. Dia merasa bersalah, dan setiap ia melakukan suatu kegiatan, biasanya itu tidak berjalan dengan baik. Kemudian, bagaimana cara kita mengampuni? Yang pertama yang kita harus lakukan adalah berdoa. Hal yang terutama ialah membawa pengampunan itu kepada Allah, biar Tuhan yang bekerja dan memimpin setiap kehidupan kita untuk bisa mengampuni. Kemudian, mengoreksi pada diri sendiri akan kesalahan, kekurangan yang menyebabkan kebencian, kemarahan, dendam orang lain. Yang ketiga adalah mengampuni yang lahir dari hati yang tulus dan niat yang baik. Kemudian, kita akan belajar dari beberapa tokoh tentang arti mengampuni. Yang pertama adalah kita akan belajar dari seorang tokoh yang bernama Nelson Mandela. Nelson Mandela ini adalah pejuang kaum kulit hitam pada saat itu. Ia memperjuangkan kaum kulit hitam itu pada saat kaum kulit hitam ditindas dan diperlakukan secara tidak adil. Kemudian, berkat perjuangan bapak ini, ia rela di penjara selama 20 tahun lebih. Sementara, dalam masa hukumannya, ia ditindas, diperlakukan secara tidak baik. Bahkan, bapak ini pernah meminta air kepada seorang kepala penjara. Kemudian, bapak kepala penjara itu memberikan air, tetapi justru mengencinginya.
Kemudian seling berjalannya waktu, hukuman Bapak Nelson Mandela ini kelar, selesai. Setelah itu, ia mencalon sebagai presiden, dan pada saat itu, ia memenangkan pemilihan itu. Bapak Nelson Mandela menjadi presiden pada saat itu. Kemudian ada acara yang dilakukan pada saat itu setelah ia memenangkan pemilihan tersebut, yaitu acara makan malam. Pada acara makan malam tersebut, bapak ini mengundang orang. Yang pertama ialah orang yang pernah menindasnya waktu ia ada dalam penjara. Itu adalah orang yang pertama diundang pada saat itu. Jadi, pada saat itu banyak para wartawan yang bertanya kepada Bapak Nelson Mandela, yaitu, mengapa Bapak memprioritaskan orang yang pernah menyakiti Anda? Kemudian Bapak Nelson Mandela menjawab, kamu harus mengampuni orang yang ada di dekatmu dan yang paling menyakitimu. Jika kamu bisa melakukannya itu, berarti kamu bisa mengampuni kesalahan orang lain. Jadi, pengampunan itu harus dari diri kita dahulu. Jadi, ketika harus mengampuni, kita harus mengampuni dengan tulus dan lahir dari hati kita. Kemudian kita akan belajar dari sebuah ayat Alkitab yang menjelaskan tentang pengampunan. Ya adik-adik, pada saat ini kita akan membuka Alkitab dari Matius 6 ayat 14 sampai 15. Anak-anak ada yang bawa Alkitab? Silakan buka ya. Dari Matius 6 ayat 14 sampai 15. Firman Tuhan berbunyi demikian. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi, dalam ayat Alkitab ini, Yesus menekankan kepada pengikutnya bahwa harus mengampuni kesalahan orang lain. Di dalam Alkitab ini juga dikatakan bahwa kita telah menikmati pengampunan dari Tuhan. Jadi hendaknya juga kita harus mengampuni kesalahan orang lain atau sesama kita. Kemudian Petrus juga pernah bertanya kepada Yesus, Yesus, berapa kalikah harus kita mengampuni? Jawab Yesus kepada Petrus, 70 kali 7 kali, yang berarti pengampunan itu tidak ada batasnya. Jadi anak-anak, pengampunan itu tidak ada batasnya. Jadi mengampuni itu harus kita lakukan selama kita masih ada di dunia ini. Kemudian yang kedua adalah dari ayat Alkitab Kejadian pasal 45 ayat 1 sampai 14. Saya harap anak-anak bisa membaca Alkitab ini ya di rumah. Kemudian isi dari ayat Alkitab ini adalah tentang kisah Yusuf yang memaafkan saudara-saudaranya pada saat itu. Dalam kisah ini, Yusuf bukan hanya memaafkan, tetapi Yusuf juga membawa
saudara-saudaranya kemudian tinggal berada di dekatnya. Yusuf ini tidak membalaskan kesalahan-kesalahan saudaranya, tetapi justru ia mengampuni saudara-saudaranya. Jadi, dari kisah Yusuf ini, kita bisa mengambil pelajaran bahwa pengampunan yang kita berikan kepada seseorang hendaknya lahir dari niat baik dan ketulusan hati kita. Jadi, anak-anak, demikianlah materi kita pada hari ini. Jika ada anak-anak yang bertanya, Bapak berikan kesempatan. Ada anak-anak yang mau bertanya? Kemudian, jika tidak ada, kesimpulan dari materi kita pada hari ini yaitu yang pertama, Tuhan Yesus sudah memberikan pengampunan kepada kita. Hendaknya juga kita pun memberikan pengampunan kepada sesama kita. Yang kedua, hendaknya kita memberikan pengampunan dengan tidak terbatas. Jadi, anak-anak, hendaknya kita mengampuni kesalahan-kesalahan orang lain, karena Tuhan telah lebih dahulu mengampuni kita. Jadi, demikianlah materi kita pada saat ini. Sebelum kita mengakhiri, kita akhiri dengan doa. Kita berdoa. Kembali lagi ya Bapak, kami tunduk di hadapan hadirat-Mu mengucap syukur mengenai segala berkat, kasih dan pertolongan-Mu yang senantiasa nyata dalam kehidupan kami. Di mana ternyata Tuhan, kami anak-anak-Mu telah melakukan pelajaran kami pada saat ini. Berkatilah pelajaran yang telah kami dapatkan ya Tuhan, semoga pelajaran ini dapat tertanam baik dalam hati dan pikiran kami, dan kami bisa pakai untuk masa depan kami nantinya. Ya Tuhan, kegiatan kami pada saat ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu, biar jadi sesuai dan seturut kehendak-Mu. Inilah yang menjadi doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada-Mu. Amin.